Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Rumeisya, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, program studi akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berbahasa Indonesia di era revolusi 4.0. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Melalui bahasa, ide dan pemikiran manusia tentang berbagai hal dapat tersampaikan. Dari bahasa itu juga kita mendapatkan pemahaman apa yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah negara Indonesia. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki banyak bahasa daerah yang beragam. Menurut data labineka.kemendikbud.co.id, terdapat sekitar 718 bahasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa yang menjembatani perbedaan penggunaan bahasa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fungsi utamanya adalah untuk menyatukan berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah lama dipakai sebagai bahasa penghubung yang terkenal dengan sebutan lingua franca. Dikarenakan sistem bahasa Melayu yang sederhana dan mudah untuk dipelajari, sehingga suku-suku dari daerah lain dengan senang hati menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu era revolusi industri 4.0. Seiring berkembangnya zaman menuju dunia global, teknologi kian harinya semakin maju dan saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0 ini berdampak besar dalam menyuguhkan berbagai macam teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Penggunaan daya komputasi dan tidak terbatas akibat perkembangan teknologi informasi digital menjadi tulang punggung pergerakan dan konektivitas Indonesia. Komunikasi serta informasi terbaru dapat diperoleh dengan mudah karena perkembangan semakin pesat tanpa terkecuali di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sampai ke bidang literasi. Dampak era revolusi industri 4.0. Suatu perkembangan tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif. Dalam bidang literasi, era 4.0 sangat berdampak bagi generasi muda saat ini karena maraknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Namun di era globalisasi saat ini, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia di kalangan masyarakat mengalami penurunan. Posisi sastra dan bahasa Indonesia tergeser oleh popularitas bahasa-bahasa asing yang dianggap lebih kekinian. Selain itu, masyarakat lebih suka menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sudah dicampur dengan bahasa asing, sehingga fungsi utama bahasa Indonesia yang merupakan identitas atau cerminan bagi bangsa Indonesia mulai menghilang. Faktor yang memicu melemahnya berbahasa Indonesia. Salah satu faktor yang memicu melemahnya berbahasa Indonesia yaitu tayangan-tayangan di internet maupun media lainnya yang sering mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Sehingga kalangan muda menganggap itu hal biasa dan terlihat lebih keren daripada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menjadi tantangan kita sebagai generasi muda untuk kembali mempopularitaskan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda dengan memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia di kalangan muda. Karena generasi muda belum menyadari bahwa kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang santun, interaktif, dan komunikatif akan menghasilkan kepribadian yang intelektual agar melahirkan generasi muda yang santun dalam berbicara dan cerdas dalam berpikir. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Dikarenakan pembelajaran bahasa Indonesia sekarang tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi sebagai ciri khas era revolusi 4.0 saat ini, dari sinilah terdapat prinsip-prinsip dalam mengelaborasi pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada prinsip-prinsip utama di era revolusi industri 4.0. Salah satunya yang meliputi
Yang pertama ada interoperabilitas atau kesesuaian yang terkait dengan penggunaan media internet untuk membangun hubungan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua ada transparansi informasi yang terkait pemanfaatan kemampuan sistem informasi untuk secara virtual memperkaya model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada bantuan teknis yang terkait penggunaan sistem informasi untuk membantu dalam mengumpulkan data pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, keputusan mandiri penggunaan teknologi informasi membuat kita menjadi lebih mudah melakukan tugas mandiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan aset warisan bangsa yang harus terus dijaga, dilestarikan, dan ditingkatkan lagi kualitasnya. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dan diharapkan dapat menularkan kesadaran akan hal tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat tersebar luaskan ke seluruh negara Indonesia dan termasuk kepada pemuda Indonesia yang menjadi penerus bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.